Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan mengenai penanganan dengan metode pelatihan dalam intervensi komunitas. Dengan anggota eh, Winanda Taufani, yang kemudian ada Prima Hadi Nugroho, kemudian ada saya sendiri, Noni Febriani, kemudian ada Silva Salma, lalu ada Anaba Filda, dan yang terakhir ada Hayuria Safira. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum mengenai permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Gambaran umum permasalahan sosial berdasarkan review video dengan judul Guru-guru butuh pelatihan dan mentoring dalam dialog RRI Pro 1 FM dengan Indra Krismiaji. Dalam dialog tersebut menjelaskan bahwa terjadi problem dalam dunia pendidikan yang memfokuskan pada profesi guru karena dalam dunia pendidikan masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang mumpuni sebagai tenaga pengajar. Kemudian menurutnya, sebagai pengamat dan praktisi pendidikan pada abad 21, kemampuan guru atau PNS maupun honorer di Indonesia didominasi di level mayoritas awal atau rendah dan lamban. Indra menjelaskan bahwa tenaga pengajar yang sudah berprofesi menjadi guru tentunya memiliki sertifikasi untuk menjadi tenaga pengajar, namun dari hal tersebut, apakah ilmu yang dulu sudah didapat sudah cukup dan masih relevan untuk dunia pendidikan di era digitalisasi saat ini? Maka dari itu perlu adanya pelatihan guru atau tenaga pendidik untuk menghasilkan peserta didik yang unggul. Sayangnya, dalam pelatihan guru ini belum dikelola serius oleh pemerintah Indonesia. Indra membagikan pengalaman yang belum lama menjadi pelatih atau mentor. Guru menjelaskan bahwa sekelas kepala sekolah pun yang sudah 20 tahun menjabat belum saja baru satu kali mendapatkan pelatihan sebagai bagaimana dengan bagaimana dengan guru biasa. Dan hal ini yang menjadi PR besar bagi kita dan rekomendasi utama untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dasar guru-guru di Indonesia. Dalam dialog ini, Indra menjelaskan bahwa pertama, guru harus menjadi role model bagi siswanya. Dalam mendidik peserta didik, tenaga pendidik harus mengajarkan cara belajar, bukan cara mengerjakan soal. Kemudian yang kedua, meningkatkan kreativitas guru. Dalam hal ini, alat yang digunakan dalam bekerja itu apa saja yang harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Eh, Baik, Kemudian yang berdasarkan dengan gambaran yang telah dipaparkan oleh rekan saya, selanjutnya adalah gambaran umum dalam pelatihan itu sendiri. Training atau pelatihan adalah pemberian suatu kegiatan yang berisi pengetahuan, keterampilan, informasi untuk dapat merubah kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik. Dalam penjelasan pada pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penugasan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap, kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional. Dan berkaitan dengan hal tersebut juga, proses dalam pelatihan dibagi, yang pertama adalah diagnos, yang mana pada diagnos ini sebelum kita membuat pelatihan, kita harus membuat TNA atau Training Need Analysis. Jadi, kita harus membuat gambaran mengenai kebutuhan apa yang diperlukan dalam pelatihan ini. Kedua, kita harus bisa mendefine atau menentukan tujuan secara spesifik dari pelatihan ini. Ketiga adalah desain, di mana pada tahap ini kita harus menentukan metode dan membuat blueprint dari jalannya pelatihan. Selanjutnya adalah deliver, atau dengan adanya manajemen kelas, prinsip pembelajaran, serta
pendekatan pembelajaran apa yang akan dilakukan ketika kita akan melakukan pelatihan. Dan yang terakhir dan tidak yang kalah penting adalah adanya evaluasi. Sehingga dari seluruh proses di dalam pelatihan penting untuk melakukan evaluasi untuk mengetahui efektif atau tidaknya atau mengetahui gambaran dari pelatihan secara keseluruhan sendiri. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai batasan atau pengertian dari intervensi komunitas. Sebelumnya, intervensi sendiri itu dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang menghasilkan suatu perubahan serta menyediakan sumber-sumber dari sekecil suatu teknik tertentu atau sebesar penyediaan sosial seperti membuat interpretasi atau membuat rujukan ke suatu lembaga lain atau dapat dikatakan juga sebagai pengembangan suatu program pelayanan sosial. Intervensi sendiri merupakan aktivitas yang bertujuan memberikan dampak perubahan kondisi bagi kelompok yang membutuhkan pelayanan. Dan istilah intervensi komunitas ini merupakan salah satu metode intervensi yang dilakukan pada level komunitas. Sebagai sebuah metode, intervensi komunitas dapat dipahami sebagai aktivitas untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, terminologi yang banyak digunakan pada dasawarsa 1970 hingga 1990-an adalah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Istilah intervensi komunitas adalah istilah yang relatif baru dikembangkan sekitar tahun 2000-an. Dalam perkembangannya, intervensi komunitas dilakukan dengan berbagai macam model. Dalam Rothman tahun 1995 membagi pendekatan intervensi komunitas menjadi 3, yaitu pengembangan masyarakat lokal, perencanaan dan kebijakan sosial, serta adanya aksi sosial. Salah satu ciri dari pendekatan pengembangan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dengan cara konsensus. Sedangkan pendekatan perencanaan dan kebijakan sosial dilakukan sebagai adanya kepatuhan serta pendekatan aksi sosial berupa tekanan yang ditujukan kepada kelompok elit. Kemudian saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Inenda Taufani. Untuk pemaparan tujuan intervensi komunitas akan dijelaskan oleh Anaba. Untuk Anaba dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Tujuan dari intervensi komunitas sendiri yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat menurut Tritongga et al. Tahun 2022. Hal tersebut diperkuat dengan tayangan pada video yang ditemukan oleh kelompok bahwa pada saat ini problem dalam dunia pendidikan masih banyak yang memfokuskan pada profesi guru karena dalam dunia pendidikan masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi yang mumpuni sebagai tenaga pengajar. Nah, kemampuan dan kapasitas tenaga pendidik saat ini masih belum dikelola secara baik dan serius oleh pemerintah Indonesia sendiri, serta dalam mendidik banyak peserta didik yang seharusnya itu mengerjakan cara belajarnya, bukan cara mengerjakan soal. Kemudian, untuk meningkatkan kreativitasnya, sehingga kita harus bisa disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, kemampuan guru-guru ini perlu diasah kembali dengan adanya pelatihan di kompetensinya, kemampuan, dan kapasitasnya, seperti yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Salah satunya, contohnya di negara Singapura. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ananda. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik yang membedakan intervensi individu dan intervensi komunitas. Untuk Prima dan Safira, saya persilahkan.
Baik, di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang membedakan intervensi individu dan intervensi komunitas. Yang pertama, ada karakteristik intervensi komunitas, yaitu yang pertama, memiliki metode intervensi dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, di antaranya individu, kelompok, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang, ADI 2013. Kemudian yang kedua, memiliki gambaran model seperti pelayanan komunitas, pengorganisasian masyarakat, pengembangan masyarakat, perencanaan komunitas, dan perencanaan sosial pendidikan komunitas, serta aksi komunitas dalam ADI 2013. Kemudian yang ketiga, terdapat aktivitas yang memberikan dampak bagi komunitas atau kelompok. Yang membedakan intervensi individu dan komunitas yaitu perbedaan tujuan, yaitu pada intervensi komunitas yang merupakan aktivitas yang bertujuan pemberian dampak perubahan kondisi bagi kelompok yang membutuhkan pelayanan dengan menggunakan metode yang dilakukan pada level komunitas. Kemudian dijelaskan oleh Prima. Baik, untuk yang karakteristik intervensi individu di sini, yaitu intervensi individu sendiri merupakan terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal. Dan apabila interpersonal, maka terbatas pada interaksi dua orang, yaitu antara klien dan si terapisnya. Intervensi individual juga merupakan kegiatan psikoterapi yang melibatkan seorang ahli yang menjadi penolong bagi kliennya yang mengalami masalah, baik itu dari tingkah lakunya, kualitas hidupnya, dan lain-lain. Lalu pada Pomeranz, pada tahun 2013, halaman 365, psikoterapi individual ini digunakan untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan melibatkan interaksi dari seorang ahli dan kliennya. Pomeranz ini juga mengemukakan bahwa intervensi individual ini merupakan terapi yang berfokus pada hubungan interpersonal. Dan perbedaan dari intervensi kelompok dan intervensi individual ini yaitu terletak pada perbedaan tujuannya serta settingnya. Dari settingnya sendiri, intervensi individual ini lebih berfokus pada hubungan interpersonal yang mana berfokus ke interaksi antara si kliennya dan si terapisnya. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Safira dan Prima atas pemaparan materinya. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Kemudian terima kasih untuk partisipasinya. Dari kelompok 2, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.